Hi everyone, welcome back into my channel and this is Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to adjust and today I'm not alone. Hai Om Tika. I'm suka bersinar, Masya Allah. Alhamdulillah You look ya. good in blue. Oh really? Really, you look good in any color actually. Terima kasih. And also we have Assalamualaikum. Thank you so much for coming, Mr. Sergey. Ajis. Ya, hari ini kita ada sebuah video dan sebuah bacaan teks berita baru yang aku dapat dari subscriber semua artikel seperti itu. Nah, teman-teman kalau ngomongin ke Malaysia, kita tuh dari awal kita ke Malaysia, Mr. Kita tuh benar-benar terpana pas keluar dari airport tuh ada sebuah bangunan yang sangat ikonik banget, yaitu tabung haji. Tabung haji, Luar biasa banget tabung hajinya tuh bentuknya kayak apa ya? Seperti ini ya. Iya gitu, gini kan. Dan turns out di Putrajaya juga ada ini ya, tabung apa? Kantor pengelolaan. Iya, kemudian di Kuala Lumpur juga ada Kantornya. gedung tabung haji Dengan juga kayak, seperti oh iya betul. Iya, kita dibawa kotanya. dia pusat kotanya kita Betul, bawakan waktu itu. Nah, luar biasa banget nih ada kabar gembira dari teman-teman di Malaysia. I do believe that tabung haji is one of the best tabung haji. Malaysia ada tabung haji, salah satu tabung haji terbaik yang ada di dunia ini dengan sistemnya. Sehingga banyak sekali mendapatkan perhatian daripada negara-negara lain, negara muslim juga. Terutama nih tetangga Malaysia atau Thailand menganggap bahwasanya Malaysia sebagai abang, ya, Big Brother. yes. Umat Islam menganggap Malaysia sebagai abang dan mau belajar pengurusan jemaah haji di sana seperti itu. Apa sih yang menarik atau apa sih yang baik dan bagus daripada tabung haji Malaysia? Nah, ada beberapa video yang sudah saya compile dan ini adalah video buat kita semua. Kita lihat ya seperti apa. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sekarang ni saya bersama dengan 20 beberapa buah ambulans yang disediakan sebagai pelengkap kepada perkhidmatan, perubatan dan rawatan tabung haji kepada para jemaah haji semua. Ini di Malaysia. Kita lihat di sini ambulans yang telah tersedia ada, telah pun Seperti ini di Arab Saudi? Iya. Kesihatan Arab Saudi. Wow. Dan Malaysia merupakan negara yang pertama memperolehi permit untuk mengoperasikan ambulans untuk musim haji kali ini. Wow, they got their own ambulance. Kategori asas dan advance. Dan untuk ambulans yang disediakan oleh tabung haji ini merupakan ambulans kategori advance. Wih, yang advance boleh memberi, ambulance. Pelbagai rawatan lanjutan. 20 semasa ambulans dalam Malaysia. ambulans haji. Dan inilah dia perkhidmatan yang diberikan kepada para jemaah haji tahun ini. Satu perkhidmatan tambah nilai yang disediakan oleh pihak tabung haji dalam pusat rawatan tabung haji di Mekah ini, iaitu perkhidmatan rawatan pergigian. Dan kita bawa bersama It's dengan out of kita the pada box. kali ini pakar, doktor dental dan juga pembantu. Dokternya langsung dari mereka Malaysia untuk dong. membantu para jemaah haji. Selalunya sudah tentunya dalam keadaan mereka baru sampai di Mekah ini akan ada menghadapi Look pelbagai at that masalah dentist. gigi, dan kita insya-Allah akan membantu memulihkan balik rawatan gigi supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ada terasa terkesan daripada sakit gigi ini dan dapat tumpukan perhatian kepada ibadah haji insya-Allah. Insya-Allah. What else? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyaksikan satu pelancaran, iaitu pelancaran mesin ATM di Hotel Land Premium, iaitu yang menempatkan 4,700 jemaah haji Malaysia. Wow. Alhamdulillah, ini adalah atas daya usaha tabung haji. Tabung yang bersama haji dengan luar pihak biasa bank, banget ya iaitu Allah. Bank Al-Ima, dan juga pada peringkat awalnya juga kita perlu berbincang juga dengan tuan-tuan rumah atau tuan-tuan hotel, pemilik hotel, dan akhirnya alhamdulillah kita telah dapat merealisasikan mesin ATM ini. Sebenarnya mesin ATM ini amat penting kerana sejak daripada 2022 lagi pihak tabung haji tidak lagi menyediakan
perkhidmatan kaunter pengeluaran wang di penginapan pada bangunan penginapan para jemaah haji. Ya, jadi dengan itu para jemaah haji hendaklah menggunakan kad debit untuk mengeluarkan wang daripada ATM untuk perbelanjaan mereka di Tanah Suci. Jadi dengan itu kita telah pun bekerjasama dengan Bank Islam untuk menyediakan kad debit tabung haji Bank Islam supaya kad debit ini ada kelebihannya kerana apabila digunakan di Tanah Suci semasa musim haji, pengeluaran setiap transaksi ini tidak dikenakan sebarang charge. Wow. Dan ditanggung oleh tabung haji dan juga Bank Islam. Kerana kalau kita menggunakan kad debit yang lain, ia akan ada charge transaksi setiap transaksi. Jadi dengan itu kita telah pun mewawarkan perkhidmatan ini kepada semua para jemaah haji semasa kursus haji tadi, dan kebanyakan majoriti daripada para jemaah haji kita telah pun menggunakan kad debit Bank Islam tabung haji ini. Kita telah meningkatkan jumlah mesin kepada 3 ATM, dan ketiga ATM ini dirancang seolah supaya kita dapat memberi perkhidmatan kepada semua para jemaah haji di zon-zon di Mekah ini. Dengan adanya ATM ini, para jemaah haji kita juga tidak perlu membawa duit dalam jumlah yang besar. Dengan adanya ATM, para jemaah haji kita boleh mengeluarkan wang mengikut kepada keperluan semasa sahaja. Jadi terutama sekali nanti bila mereka pergi ke Arafah dan Mina, di mana mereka nak simpan duitnya begitu banyak. Jadi dengan adanya ATM, mereka tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak. Balik pada Arafah dan Mina nanti, boleh mereka menggunakan duit ATM nanti, insya-Allah. Jadi itulah kelebihan perkhidmatan yang disediakan, dan ini perkhidmatan yang baru kepada semua para jemaah haji kita, insya-Allah pada tahun. Wow, alhamdulillah ya, terfasilitasi dengan baik demi kenyamanan, demi keamanan. Nah, itu loh Mister, keamanannya itu loh, misalnya daripada bawa uang banyak-banyak. Betul sekali. Ya. Ya itu actually aku sama Raja saat ini sangat-sangat tertawa karena heran. Hal sekecil ini pun dipikirkan. Lagi-lagi itu adalah kalimat yang bisa kami sampaikan gitu. Even orang bawa duit pun orang Malaysia pikirkan. Orang sakit gigi Not only that, kita tuh kalau keluar negeri mau tarik uang di ATM pasti mikirinnya charge-nya berapa. Betul sekali. Itu yang paling penting. Dan ini terfasilitasi, jadi orang tuh bisa ambil uang tanpa mikirin, aduh nanti charge-nya berapa. Aku aja deh ambil buat kalian ya, buat kalian semua, nanti kalian bayar ke aku. Biasanya kan gitu kan. Tapi ini bisa dengan leluasa ambil uang tanpa harus khawatir charge-nya berapa. Betul sekali. Itu makanya hal-hal seperti itu dipikirkan oleh orang-orang Malaysia. Tabung haji Malaysia tuh bener-bener, I don't know how they think and they set everything very smooth atas nama kesejahteraan para jemaah haji mereka. Karena Mr. Sastra dan Mistika, saya belum pernah beribadah haji. Insya Allah nanti disegerakan ya Mr. dan Miss Kita bertiga ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bawa Sastra goes to Makkah Al-Mukarramah ya. Ya Allah, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu sampai mana tadi? Iya, jadi kalau orang itu, saya tahunya seperti ini. Semua cerita-cerita orang itu kan ini bisa jadi kesempatan sekali seumur hidup. Dan sesuatu yang they've been waiting for very 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 long time, ya kan? Puluhan tahun, belasan tahun mungkin. Mereka tuh saat di sana maunya ya fokus ibadah aja. Maunya fokus misalkan bangun tidur, sholat malam, siap-siap untuk ke Masjidil Haram, kemudian subuh, kemudian baca Quran segala macam, kemudian siap-siap untuk zuhur, ya itu aja terus sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah lainnya, baca Quran lagi, pokoknya fokus sama ibadah. Jadi dari video ini ya, aku tuh merasa gini loh, merasa dimanjakan. Betul. Merasa aku tuh I will be safe, I will be secured, I will be very very comfortable, dan I just want to be focused on how I perform my best prayer that I've never done before di tanah air gitu loh. Jadi ambulance, dentist, kemudian aku rasa not only dentist, jangan-jangan dokter umumnya juga ada, pasti ada di sana, pasti ada dokter ya kan. Kemudian ada ATM juga, jadi dia mereka nggak perlu uangnya banyak gitu ya, sekantong besar. kemudian dibawa kemana-mana, it's very comfortable. Mereka cuma
oke, butuh apa? Oh, mau sedekah, mau berzakat, apa atau apalah gitu, mengeluarkan uang berderma di jalan Allah misalkan gitu ya. Itu nggak perlu mikir panjang lagi, ini uangnya tinggal segini. Bener, aku bisa gitu. sampai ke balik ke tanah air nggak? Bisa beli iya. oleh-oleh buat keluarga Exactly. nggak? Ya di sana masih cukup nggak? Ya seperti itu, nggak takut karena akan dipotong charge gitu seperti itu. Betul. Karena memang difasilitasi dan benar-benar tabung haji Malaysia bertujuan untuk orang Malaysia ibadahnya fokus benar-benar untuk haji saja. Seperti itu, nggak usah pikirin yang lain. Kamu sakit gigi, nggak usah cari dokter gigi, ada dokter gigi gitu. Bahkan dokter gigi dari Malaysia seperti itu. Iya. Membuat kita merasa lebih nyaman, lebih dekat kan ngomong sama Betul, dokter-dokter betul. kita sendiri. Complainingnya Iya, juga benar. tentang kesehatan kita. Ngomong dan komunikasi lebih cepat nyambung daripada kita ngomong sama dokter asing seperti itu. Ini merupakan hanya sebagian kecil fasilitas yang diberikan oleh tabung haji seperti itu. Dan yang sebelum-sebelumnya kita reaksikan juga kan ada yang Diinvestasikan. kemudian Kemudian ada hotelnya sendiri untuk orang Malaysia dibangun juga di sana itu. Tidak heran ketika orang-orang datang belajar tentang haji, pengelolaan haji di negara Malaysia seperti betul itu. sekali. Thailand sudah datang dan menganggap Malaysia sebagai abang seperti itu. Betul. Ayo negara tetangga yang lain juga datang belajar ke negara Malaysia karena memang we talk about proof. Kita ngomongin bukti, kita ngomongin portfolio sudah jelas, hasil sudah ada, sudah sejahtera semua. Kenapa tidak bercermin ataupun belajar seperti itu lewat tabung haji Malaysia? Betul. Daripada pengelolaan makannya siang tiba-tiba customer Indonesia sendiri, jemaah haji Indonesia sendiri yang komplain, kok makan siang kita begini. Makan malam, Mister. Makan malam juga sedih kita dengernya gitu. Sebenarnya sudah dibuat dari kapan Iya gitu. gitu. Jadi kenapa tidak belajar pengelolaan untuk kebaikan kita juga, bukan untuk kebaikan negara orang, untuk kebaikan kita juga. Betul. Nggak ada salahnya, jangan malu bertandang ataupun mengetok pintu tetangga. seperti Rasanya itu. kalau misalkan ada satu seseorang atau orang yang memiliki wewenang tinggi di sebuah negara, I don't need to mention the name of the country, bilang bahwa tapi kan kita jemaah haji tiap tahun salah satu yang paling banyak di dunia gitu. Rasanya itu bukan excuse menurut saya, justru itu harus dijadikan sebagai motivasi gitu loh, bahwa kita adalah yang paling Kita prioritas. negara tersebut adalah yang Kita paling paling banyak gitu ya. Kemudian seharusnya memberikan fasilitas juga yang paling optimal dibanding negara-negara yang lain. Mempertimbangkan jumlah yang banyak itu dengan fasilitas juga yang mumpuni gitu loh. Dapat mengakomodasi banyak orang juga gitu. Jadi menurut saya sih ini harus dijadikan motivasi untuk seluruh negara yang mungkin bisa menonton video ini ya Mister ya, supaya nanti insya Allah kalau kita berangkat nanti gitu bisa lebih baik lagi, dan orang tua aku juga nanti yang berangkat bisa mengalami fasilitas yang lebih baik daripada yang sekarang gitu Mister. Betul. Gitu aja sih harapan. Negara pertama yang mendapatkan permit untuk mendapatkan ambulans sendiri, coba. It's not easy, like untuk melobi negara Arab Saudi ini untuk let you, kecuali kamu memiliki sebuah hubungan yang sangat baik, bilateral yang sangat baik, kepercayaan yang sudah sangat baik antara kedua belah negara seperti itu. Jadi udah pasti dan saling menguntungkan seperti itu, dan tidak kayak membuat masalah, tidak membuat malu, tidak membuat kasus seperti itu. Betul sih. Itu dan diizinkan oleh negara Arab Saudi untuk kamu memiliki 20 ambulans sendiri untuk para jemaah haji kamu tuh. That's super mind blowing banget. Jadi memang izin ini diberikan bukan hanya karena pengajuan ya Mister dan Mistika, tapi juga karena kepercayaan itu terdiri dari misalkan bagaimana jemaahnya selama di tanah suci, apa yang mereka lakukan selama di tanah suci, kemudian bagaimana pengelolaan biaya hajinya di negara asal, di negara masing-masing. Kemudian apalagi bagaimana pemerintahnya memberikan support kemudian berhubungan dengan pemerintah di tanah suci. Jadi 3 aspek ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita berharap semoga tanah air kita juga diperbolehkan untuk memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung, yang mumpuni seperti ambulans deh, jangan. Sekarang kita berkaca dulu, apakah kita sebagai jamaah sudah mencerminkan orang yang bisa dipercaya? Sudah mencerminkan sebagai bangsa yang sepertinya I will support you whenever you come here, mau umroh, mau haji. I will give you all the best facilities, the best perkhidmatan tadi kan, seperti itu.
Nah, lagi-lagi yang bukan hanya tugas daripada pemerintah, tapi ternyata jamaah haji dan rakyat juga berperan penting untuk mendapatkan kepercayaan dan permit yang diberikan oleh negara Arab Saudi kepada sebuah negara untuk memberikan fasilitas kepada jamaah haji seperti itu. Jadi ya ini tugas kita semua loh guys, Betul. para viewers gitu, para Indonesian viewers, Malaysian viewers, tugas kita semua untuk perform good things, good action, sebenar-benar khusyuk beribadah sesuai dengan tujuan kita datang ke sana, tidak menggunakan momen tersebut untuk sesuatu yang menciderai perasaan banyak umat Islam. Seperti itu di sana. Umat Islam di umat seluruh Islam dunia. di seluruh dunia dengan cara melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak ada di dalam list rukun haji seperti itu. Yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar aja. Yang wajar. Ya, semoga kita bisa saling belajar dan saling bekerja sama untuk kebaikan kita juga kok. Ya, teman-teman semua. Semakin bijak dalam memenuhi panggilan Allah, Ya. bukan untuk dipamerkan, Betul. bukan untuk disombongkan, tetapi justru untuk mengingatkan kita untuk lebih rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Very interesting video. Alhamdulillah kita belajar inspiring. banyak lagi and super inspiring for sure. Thank you so much guys for this recommendation and that's all from us. Hopefully you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Super masalah informasi in Indonesia, Malaysia, boleh banget. Indonesia bisa, Thailand bisa juga ya, Singapura, Brunei Selamat berhaji. bisa. Bye everyone.